Iman itu soal percaya, akal itu soal bukti. Dua hal ini nggak bisa ketemu. Pernah denger kan anggapan kayak gitu? Seolah-olah kalau kita mau jadi orang beriman, kita harus, ya matiin aja logika kita. Tapi beneran gak sih begitu? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng kesalahpahaman ini, dan kita lihat, apa sih sebenarnya yang dikatakan dalam ajaran Islam tentang ini? Nah, pertanyaannya jadi begini. Apa iman itu berarti kita harus berhenti mikir? Mungkin kedengarannya agak provokatif ya, tapi ini dia inti masalahnya. Ini kesalahpahaman yang sering banget muncul. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah mitos itu langsung dari sumbernya. Dan siap-siap aja, jawabannya mungkin di luar dugaan Anda. Oke, jadi gini, berlawanan banget sama yang mungkin kita kira, Islam itu ternyata bukan cuma mengizinkan kita berpikir, justru Islam secara aktif memerintahkan kita buat pakai akal. Ini bukan sekedar fitur tambahan gitu, bukan. Ini adalah perintah inti. Mau bukti? Yuk kita lihat. Ini nih salah satu landasan utamanya. Coba diperhatikan pilihan katanya. Ada frasa tanda-tanda bagi orang yang berakal dan perintah untuk memikirkan. Ini jelas bukan anjuran yang pasif kan? Ini tuh ajakan langsung buat kita observasi, buat kita teliti, buat kita merenung dalam-dalam tentang alam semesta. Terus gimana caranya? Ya itu tadi, dengan menggunakan akal kita, supaya kita bisa kenal sama kebesaran Sang Pencipta. Kerennya lagi, Al-Quran itu sampai punya istilah khusus yang indah banget buat sosok pemikir ideal ini. Namanya ulul albab. Nah, ulul albab ini bukan cuma orang yang punya akal, bukan sekedar itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang make akalnya secara optimal buat nangkep hakikat di balik semua ciptaan. Jadi bisa dibilang, menjadi seorang pemikir itu justru sebuah tingkatan spiritual yang tinggi. Kenapa sih berpikir ini penting banget? Karena menurut ajaran Islam, akal itu adalah anugerah spesial dari Tuhan yang bikin kita, manusia, jadi unik. Beda dari makhluk lain. Ya karena kemampuan inilah kita bisa nyerap ilmu, bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, dan akhirnya bisa ngejalanin peran kita di dunia. Jadi coba deh pikirin, kalau kita nggak pakai akal kita, itu kan sama aja kayak kita nyanyain anugerah terbesar yang udah dikasih, ya kan? Nah, ini bagian yang makin seru. Islam itu nggak cuma nyuruh, mikir dong, gitu aja. Nggak. Tapi juga ngasih semacam toolkit atau seperangkat alat. Isinya apa? Metode-metode tentang gimana cara berpikir kritis. Dan ini bener-bener panduan praktis yang relevan banget. Oke, alat pertama di toolkit kita. Tabayun. Anggap aja ini fact-checking versi klasik. Beneran deh, di zaman sekarang, di mana hoax dan misinformasi itu nyebarnya lebih cepat dari apapun, prinsip yang udah ada ribuan tahun ini jadi relevan banget. Aturannya simpel. Dapat info, jangan langsung telan. Cek dulu, verifikasi dulu. Dan ini bukan cuma sekedar nasihat bijak loh ya. Ini perintah langsung dari Al-Quran. Ayat ini jelas banget minta kita buat meneliti kebenaran setiap berita yang kita dapat. Kenapa? Tujuannya praktis banget, supaya kita nggak gegabah. Biar kita nggak bertindak berdasarkan info yang salah, yang ujung-ujungnya bisa nyelakain orang lain dan bikin kita nyesel sendiri. Oke, alat berikutnya, tafakur. Nah, kalau tabayun tadi itu soal ngecek info dari manusia, tafakur ini beda lagi. Ini soal merenungkan info dari alam semesta. Ini semacam seni buat ngamatin keajaiban di sekitar kita. Dari hal besar kayak pergantian siang dan malam, sampai hal kecil yang kompleks kayak seekor semut. Terus, hasil pengamatan itu kita jadiin bahan renungan buat memperdalam iman dan rasa kagum kita. Tapi tunggu, toolkitnya nggak cuma itu, masih ada lagi. Ada juga yang namanya penalaran logis. Contoh klasiknya itu Nabi Ibrahim, waktu beliau nantang penyembahan berhala pakai logika yang simpel, tapi skakmat. Terus, ada introspeksi. Itu loh, praktik buat ngevaluasi diri sendiri terus-menerus. Bahkan, ada perintah buat bertanya ke para ahli kalau kita emang nggak tahu. Jadi ini semua nunjukin kalau menjadi seorang beriman itu ya berarti menjadi pembelajar seumur hidup. Oke, jadi kita disuruh mikir. Tapi ada tapinya nih. Ini bukan berarti kita bisa mikir sebebas-bebasnya, tanpa aturan. Islam itu ngasih ruang berpikir yang luas banget, tapi di saat yang sama juga ngasih batasan yang jelas. Kenapa? Ya biar akal kita nggak offside atau tersesat. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Ada area yang sangat dianjurkan untuk kita pikirkan, bahkan diperintahkan. Area apa itu? Ya ciptaan Tuhan. Langit, bumi, fenomena alam, apapun yang bisa kita amati dan kita teliti. Tapi, ada juga area yang kita diingatkan untuk nggak coba-coba masuk, yaitu mencoba memikirkan zat atau esensi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Simpelnya karena itu di luar kapasitas akal kita yang terbatas.
Hadis ini ngasih penegasan yang lugas banget soal batasan itu. Coba bayangin deh, akal kita ini kayak alat ukur yang super canggih, bisa buat ngukur banyak hal di alam semesta. Tapi ya namanya juga alat, pasti ada batas kapasitasnya. Kalau kita paksa alat ini buat ngukur sesuatu yang di luar skalanya, yang ada alatnya malah rusak dan kita jadi bingung sendiri. Jadi batasan ini sebenarnya dibuat justru buat ngejaga akal kita, biar tetap berfungsi optimal di areanya. Oke, jadi kita disuruh mikir, kita dikasih alatnya, kita dikasih tahu batasannya. Pertanyaan besarnya sekarang, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Nah, ini dia intinya. Berpikir kritis itu ternyata bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses, sebuah perjalanan. Perjalanan yang mengubah kita dari yang tadinya imannya cuma ikut-ikutan, jadi iman yang benar-benar mantap karena hasil perenungan sendiri. Perjalanan ini juga ngebantu kita ngelindungi lingkungan kita dari hoaks dan fitnah. Dan puncaknya, semua proses mikir ini tujuannya cuma satu, buat memperkuat dan memperdalam hubungan kita sama Sang Pencipta. Jadi, disinilah semuanya nyambung. Ternyata, akal dan iman itu bukan musuh. Justru mereka itu mitra. Akal kita pakai buat nyari kebenaran, dan kebenaran itu yang pada akhirnya nuntun kita ke iman yang lebih sadar dan punya makna. Tujuannya jadi dua, spiritual buat diri kita sendiri, sekaligus sosial buat ngebangun dunia yang lebih baik. Dan ini nih yang jadi bahan renungan akhir buat kita semua. Coba deh lihat dunia sekarang. Banjir informasi, ada AI, ada berita palsu di mana-mana. Di tengah semua ini, prinsip-prinsip kuno kayak tabayun atau verifikasi dan tafakur atau refleksi rasanya jadi relevan banget kan? Jadi pertanyaannya mungkin bukan lagi apa iman butuh akal, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa pakai akal yang dibimbing iman ini buat bertahan dan nemuin kebenaran di dunia yang super kompleks ini. Nah, itu pertanyaan yang kayaknya seru buat kita pikirin bareng-bareng.